wabarakatuh. Saya Nila Wahidatur Rohmah, angkatan 2022 dengan NIM akhir 350 dari kelas Penologi G. Di sini saya akan menyampaikan materi UAS Penologi dengan tema hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai sistem pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan di Indonesia ini telah mengalami transformasi paradigmatik yang signifikan melalui diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang pemasyarakatan. Nah, undang-undang ini hadir untuk menggantikan regulasi yang lama, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 untuk menyelaraskan proses peradilan pidana dengan konsep keadilan yang restoratif atau restoratif justice dan perlindungan hak asasi manusia. Mengenai sistem pemasyarakatan tidak lagi dipandang sebagai muara terakhir dari sistem peradilan pidana yang bersifat menghukum, melainkan sebagai bagian integral dari penegakan hukum yang terpadu. Nah, fokus utamanya dari sistem pemasyarakatan ini adalah reintegrasi sosial. Nah, dari penegakan hukum tersebut atau reintegrasi sosial tersebut merupakan proses pemulihan hubungan antara narapidana dengan masyarakat. Nah, hal ini memandang bahwa pelanggar hukum itu bukan sekedar objek hukuman, tetapi subjek yang harus dipulihkan kualitas hidupnya agar dapat diterima kembali oleh lingkungan sosial atau di masyarakat. Nah, hal ini itu selaras dengan tujuan hukum modern yang mengedepankan rehabilitasi dibandingkan retribusi atau balas dendam. Selanjutnya, ruang lingkup subjek yaitu dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, cakupan sistem pemasyarakatan diperluas dan dipertegas. Adapun pihak-pihak yang terlibat yaitu meliputi yang pertama tahanan, yaitu orang yang sedang dalam proses peradilan. Yang kedua narapidana, yaitu orang yang sudah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang inkrah. Yang ketiga yaitu anak binaan, yaitu anak yang berhadapan dengan hukum. Yang keempat yaitu klien pemasyarakatan, yaitu seseorang yang berada di bawah bimbingan Balai Pemasyarakatan atau BAPAS, baik yang sedang mendapatkan pembebasan bersyarat maupun cuti menjelang bebas. Mengenai asas-asas penyelenggaraan sistem pemidanaan, sistem pemasyarakatan. Nah, sistem pemasyarakatan ini dijalankan berdasarkan asas utama yang menjamin keadilan, yaitu pengayoman dengan memberikan perlindungan fisik dan juga perlindungan psikis. Yang kedua yaitu non-diskriminasi, yaitu memberikan pelayanan tanpa membedakan suku, ras, agama, ataupun golongan. Yang ketiga yaitu fungsionalisasi, yaitu penyelenggaraan fungsi yang terkoordinasi antar instansi. Yang keempat yaitu kepastian hukum. Seluruh proses pembinaan harus memiliki landasan legalitas yang jelas. Berikutnya yaitu tahapan pemasyarakatan. Proses pemasyarakatan diatur melalui tahap yang terukur dan juga berbasis resiko. Yang pertama yaitu registrasi dan klasifikasi, yaitu setiap narapidana yang masuk akan dilakukan penilaian atau asesmen untuk menentukan tingkat risiko, yaitu rendah, medium, tinggi, atau sangat tinggi. Hasil asesmen ini menentukan di lembaga pemasyarakatan mana narapidana tersebut akan ditempatkan. Yang kedua yaitu pembinaan kepribadian dan juga kemandirian. Pembinaan kepribadian ini nanti difokuskan pada aspek spiritual, mental, dan juga kesadaran hukum agar narapidana menyesali perbuatannya. Lalu pembinaan kemandirian. Nah, pembinaan yang khusus kemandirian ini difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja agar narapidana nanti setelah bebas memiliki bekal ekonomi dan juga bekal keterampilan. Selanjutnya pembimbingan kemasyarakatan yang dilakukan oleh
pembimbing kemasyarakatan atau PK dari Bapas untuk memantau perkembangan narapidana, terutama saat narapidana mulai menjalani program asimilasi atau integrasi di luar lapas. Selanjutnya, hak-hak narapidana dalam regulasi baru atau Undang-Undang Pemasyarakatan ini, salah satu poin penting dalam undang-undang terbaru ini adalah menegaskan hak narapidana yang tidak boleh dikurangi, kecuali hak tersebut telah dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Adapun hak-hak yang tidak boleh dikurangi tersebut meliputi yang pertama, menjalankan kegiatan ibadah sesuai agama, mendapatkan perawatan jasmani dan rohani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan layanan kesehatan dan juga makanan yang layak. Yang kelima yaitu mendapatkan remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan hak-hak lain sesuai ketentuan tanpa adanya syarat-syarat diskriminatif yang menyulitkan. Lalu peran keadilan restoratif dalam sistem pemasyarakatan yang kini berperan aktif dalam mewujudkan keadilan restoratif. Nah, artinya pemasyarakatan ini tidak hanya mengurusi narapidana di dalam sel, tetapi juga mengupayakan adanya pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan juga masyarakat. Nah, Bapas memegang peranan penting dalam memberikan rekomendasi melalui penelitian kemasyarakatan atau litmas untuk menentukan apakah seorang pelaku layak mendapatkan keadilan restoratif di tingkat penyidikan, penuntutan maupun di persidangan. Lalu sistem pemasyarakatan dalam kelembagaan dan juga sarana prasarana, bahwa penyelenggaraan sistem pemasyarakatan saat ini didukung oleh berbagai satuan kerja, yaitu lapas sebagai tempat pembinaan narapidana, rutan sebagai tempat penahanan sementara, Bapas sebagai tempat penelitian kemasyarakatan dan juga pembimbingan klien, Rubasan sebagai tempat pengelolaan barang bukti atau rumah penyimpanan benda sitaan negara. Nah, setelah menjelaskan mengenai sistem pemasyarakatan, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemidanaan. Nah, untuk tujuan pemidanaan ini menurut KUHP nasional yaitu penyusunan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau sekarang disebut KUHP nasional telah menandai pergeseran fundamental dalam sistem sejarah hukum Indonesia. Nah, salah satu pembaruan paling penting itu terletak pada tujuan pemidanaan yang diatur dalam pasal 51 hingga pasal 54. Nah, KUHP nasional tidak lagi menganut teori retributif atau teori balas dendam sebagaimana KUHP sebelumnya, melainkan beralih ke teori integratif yang lebih modern dan juga humanis, yaitu rehabilitatif dan juga restoratif. Nah, pergeseran paradigma ini yaitu dari keadilan retributif ke rehabilitatif dan juga restoratif, menjelaskan bahwa dalam hukum pidana klasik atau pidana sebelumnya, tujuan utama pemidanaan adalah memberikan penderitaan yang setimpal kepada pelaku atau istilahnya dengan balas dendam. Akan tetapi dalam KUHP nasional ini mengadopsi tujuan yang jauh lebih progresif. Dalam KUHP nasional ini, pidana bukan lagi sebagai sarana untuk menyiksa, tetapi sebagai sarana untuk mengoreksi dan juga memulihkan atau merehabilitasi. Nah, pergeseran ini mencerminkan pengakuan terhadap martabat manusia, bahwa pelaku tindak pidana itu dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki potensi untuk diperbaiki perilakunya agar dapat kembali berfungsi normal dalam kehidupan bermasyarakat. Lalu tujuan pemidanaan yang kedua yaitu mencegah dilakukannya tindak pidana, yaitu prevensi umum dan juga prevensi khusus. Tujuan pertama yang ditegaskan dalam pasal 52 KUHP nasional adalah pencegahan. Nah, prevensi umum adalah pidana berfungsi untuk memberikan peringatan kepada masyarakat luas agar tidak melakukan pelanggaran hukum
Keberadaan sanksi ini diharapkan untuk memberikan efek gentar atau deterrent effect sebagai bagi masyarakat secara kolektif. Nah, contohnya saat konferensi pers pelaku tindak pidana yang ditujukan kepada masyarakat luar. Lalu mengenai prevensi khusus, nah pidana ini ditujukan langsung kepada pelaku agar pelaku atau yang bersangkutan ini tidak mengulangi perbuatan kembali di masa depan. Tujuan pemidanaan yang ketiga yaitu memasyarakatkan terpidana melalui rehabilitasi dan juga resosialisasi. Nah, KUHP nasional ini sangat menekankan aspek pemasyarakatan. Nah, tujuan ini untuk mengadakan pembinaan bagi terpidana agar terpidana ini menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi tindak pidana. Nah, hal ini disebut juga sebagai fungsi resosialisasi, di mana negara juga bertanggung jawab untuk membekali terpidana dengan keterampilan dan juga kesadaran hukum sebelum terpidana ini dilepaskan kembali atau dilepaskan ke masyarakat. Dengan demikian, pidana penjara ini bukan sekadar untuk memenjara, melainkan mendidik ulang terpidana. Lalu tujuan pemidanaan yang keempat yaitu menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan. Salah satu poin yang paling inovatif dalam KUHP nasional adalah tujuan untuk menyelesaikan konflik yang timbul oleh tindak pidana. Hal ini itu sangat berkaitan dengan konsep keadilan restoratif atau restoratif justice. Pidana diarahkan sebagai pemulihan keseimbangan, yaitu memulihkan keseimbangan yang terganggu dalam masyarakat akibat adanya kejahatan sebelumnya. Nah, fokusnya itu tidak hanya pada pelaku, tetapi juga pada korban dan juga lingkungan sosial atau lingkungan masyarakat. Sehingga hal ini itu merupakan bentuk pengakuan terhadap nilai-nilai hukum adat dan juga kearifan lokal dalam mengutamakan keharmonisan sosial. Lalu tujuan pemidanaan yang kelima yaitu menumbuhkan rasa penyesalan pada terpidana. Berbeda dengan sistem hukum yang hanya bersifat administratif, KUHP nasional ini menyentuh aspek moral dan juga batin pelaku. Nah, pidana dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa penyesalan, sehingga harapannya kepatuhan hukum di masa depan ini lahir dari kesadaran moral pelaku atau moral terpidana sendiri, bukan karena rasa takut terhadap sanksi fisik. Lalu tujuan pemidanaan yang ketujuh yaitu tujuan pemidanaan yang keenam yaitu membebaskan rasa bersalah dari terpidana. Pemidanaan ini berfungsi sebagai media terpidana untuk menebus kesalahan yang telah dilakukan oleh terpidana. Dengan menjalani pidana yang adil, seseorang terpidana diharapkan merasa telah memenuhi kewajiban hukumnya sehingga rasa bersalah secara psikologis ini dapat terangkat. Nah, hal ini itu sangat penting agar saat terpidana kembali ke masyarakat, terpidana ini memiliki kepercayaan diri untuk memulai hidup baru tanpa adanya beban moral. Lalu tujuan pemidanaan yang ketujuh terkait dengan prinsip keseimbangan sebagaimana dalam pasal 54 KUHP nasional, yaitu dalam mencapai tujuan-tujuan pemidanaan yang telah saya sampaikan, bahwa hakim wajib mempertimbangkan prinsip keseimbangan. Dalam menjatuhkan pidana, hakim tidak boleh menjatuhkan adanya penderitaan yang melampaui batas. Hakim harus memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, tingkat keseriusan tindak pidana. Yang kedua, motif dan sikap batin pelaku. Yang ketiga, dampak pidana terhadap masa depan pelaku. Yang keempat, kepentingan korban dan juga masyarakat. Lalu tujuan pemidanaan yang kedelapan atau yang terakhir
yaitu pidana sebagai ultimum remedium dan keadilan yang bermartabat. Nah, meskipun tujuan pemidanaan ini mencakup untuk pemberian efek gentar atau deterrent effect tadi, bahwa KUHP nasional tetap memegang prinsip bahwa bahwa pidana adalah pilihan terakhir atau ultimum remedium. Jika suatu konflik dapat diselesaikan melalui mekanisme di luar hukum pidana, contohnya saja mediasi, ganti rugi, atau restoratif justice, maka pidana ini harus sebisa mungkin dihindari. Selain itu, bahwa pemidanaan ini tuh tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, sehingga menjadi pembatas agar negara tidak melakukan sewenang-wenang dalam proses eksekusi hukuman. Nah, lalu bagaimana hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional? Yaitu hubungan antara sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dengan tujuan pemidanaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 atau KUHP nasional merupakan sebuah integrasi yang sistematis menandai adanya era baru dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Nah, hubungan keduanya ini dapat dipahami sebagai hubungan filosofi dan juga implementasi, bahwa KUHP nasional menetapkan apa yang menjadi tujuan akhir dari sebuah hukuman. Sementara sistem pemasyarakatan menyediakan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut melalui proses fungsional. Nah, yang pertama yaitu mengenai sinkronisasi paradigma dari retributif atau retribusi ke reintegrasi. Keterkaitan utamanya terletak pada pergeseran paradigma dari keadilan retributif atau pembalasan menuju keadilan yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan juga restoratif. KUHP nasional ini menetapkan bahwa pidana tidak lagi dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, melainkan untuk memperbaiki perilaku narapidana itu sendiri. Nah, sistem pemasyarakatan menjadi instrumen operasional yang mewujudkan visi tersebut melalui konsep reintegrasi sosial. Nah, tanpa sistem pemasyarakatan yang fungsional, tujuan pemidanaan untuk memasyarakatkan terpidana sebagaimana diatur dalam pasal 52 KUHP hanya akan menjadi retorika hukum tanpa adanya realisasi yang nyata. Berikutnya, pemidanaan sebagai proses pembinaan atau resosialisasi. KUHP nasional ini memandang bahwa pidana penjara sebagai sarana resosialisasi. Nah, hubungan ini tuh terlihat jelas dalam tahapan pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Yang pertama, mengenai tujuan KUHP untuk menumbuhkan rasa penyesalan diwujudkan melalui pembinaan kepribadian dalam sistem pemasyarakatan seperti pembinaan mental dan juga pembinaan spiritual. Lalu tujuan KUHP untuk menyiapkan terpidana kembali ke masyarakat untuk diakomodasi melalui pembinaan kemandirian atau pelatihan kerja. Nah, dari sistem tersebut sistem pemasyarakatan berfungsi untuk mengolah individu yang telah melanggar norma menjadi warga negara yang patuh hukum dan lebih produktif. Lalu hubungan yang ketiga yaitu implementasi prinsip keseimbangan dan juga keadilan restoratif, bahwa dalam pasal 54 KUHP nasional mewajibkan hakim untuk mempertimbangkan prinsip keseimbangan termasuk kepentingan korban dan pemulihan keadaan. Nah, hubungan sistemik ini diperkuat oleh peran Balai Pemasyarakatan atau BAPAS. Nah, BAPAS berperan melalui penelitian kemasyarakatan atau Litmas yang menjadi jembatan informasi bagi hakim untuk menentukan pidana yang paling sesuai dengan tujuan pemidanaan. Nah, dengan adanya peran aktif
sistem pemasyarakatan sejak tahap penyidikan hingga pasca adjudikasi. Nah, tujuan untuk menyelesaikan konflik dan memulihkan keseimbangan masyarakat dapat tercapai secara efektif melalui mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Lalu yang keempat, perlindungan hak sebagai basis pemulihan. Nah, salah satu keterkaitan yang sangat penting adalah penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di dalam KUHP nasional melarang pemidanaan yang bertujuan menyiksa. Hal ini tuh selaras dengan Undang-Undang Pemasyarakatan terbaru, yaitu nomor 22 tahun 2022, menjamin hak-hak narapidana seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan juga ibadah. Nah, pemenuhan hak di dalam lapas bukan sekadar pemberian fasilitas, melainkan bagian dari strategi pemidanaan. Nah, dengan diperlakukannya narapidana secara manusiawi, proses pembebasan rasa bersalah dapat berjalan secara psikologis sehingga terpidana merasa siap untuk memulai hidup baru tanpa stigma negatif yang berlebihan. Lalu hubungan kedua undang-undang ini juga terlihat dalam upaya menekan angka kepadatan penjara atau overcrowding. KUHP nasional memperkenalkan berbagai pidana alternatif seperti pidana kerja sosial atau pidana pengawasan. Nah, sistem pemasyarakatan khususnya melalui fungsi pembimbingan kemasyarakatan atau PK menjadi pihak yang bertanggung jawab mengawasi pelaksanaan pidana alternatif tersebut. Artinya, setiap pemasyarakatan mendukung tujuan pemidanaan yang modern dengan membuktikan bahwa pembinaan tidak harus lagi dilakukan dalam sel, melainkan bisa dilakukan di tengah masyarakat dengan pengawasan yang ketat. Tujuan pemidanaan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana atau prevensi tidak berhenti saat narapidana itu keluar dari pintu lapas. Nah, disinilah klien pemasyarakatan mendapatkan peran penting, yaitu melalui program integrasi seperti pembebasan bersyarat atau cuti menjelang bebas, sehingga sistem pemasyarakatan memastikan bahwa transisi dari penjara ke masyarakat terpantau dengan baik. Pemantauan dari PK tadi adalah perwujudan nyata dari tujuan pemidanaan untuk melindungi masyarakat dengan pendampingan yang berkelanjutan, sehingga resiko terpidana mengulangi kejahatan atau residivisme dapat ditekan semaksimal mungkin sehingga keamanan tetap terjaga. Demikian materi mengenai hubungan sistem pemasyarakatan dengan tujuan pemidanaan menurut KUHP nasional sebagai tugas UAS mata kuliah penologi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.